We want to end gender inequality, and to do that we need everyone to be involved. This is the first campaign of its kind at the United Nations. We want to try and galvanize as many men and boys as possible to be advocates for gender equality. And we don't just want to talk about it, but make sure it is tangible. I was appointed 6 months ago, and the more I have spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with manhattan. Saya menghubungi Anda karena saya membutuhkan bantuan Anda. Kami ingin mengakhiri ketidaksetaraan gender dan untuk itu kami membutuhkan semua orang untuk terlibat. Ini adalah kampanye pertama dari jenisnya di PBB. Kami ingin mencoba dan menggembleng sebanyak mungkin pria dan anak-anak laki-laki untuk menjadi pendukung kesetaraan gender. If there is no one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started questioning gender-based assumptions when at 8 I was confused at being called bossy because I wanted to direct the place we would put on for our parents, but the boys were not. Dan kami tidak hanya ingin membicarakannya, tetapi pastikan itu nyata. Saya ditunjuk 6 bulan lalu dan semakin banyak saya berbicara tentang feminisme, semakin banyak yang saya miliki. Menyadari bahwa memperjuangkan hak-hak perempuan terlalu sering identik dengan kebencian terhadap laki-laki. Jika ada satu hal yang saya tahu pasti, ini harus dihentikan. Sebagai catatan, feminisme menurut definisi adalah keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ini adalah teori kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial dari jenis kelamin. Saya mulai mempertanyakan asumsi berbasis gender ketika pada usia 8 saya bingung dipanggil bossy, karena aku ingin mengarahkan drama yang akan kami mainkan untuk orang tua kami, tetapi anak laki-laki tidak. When at 14 I started being sexualized by certain elements of the press. When at 15 my girlfriends started dropping out of their sport teams because they didn't want to appear masculine. When at 18 my male friends were unable to express their feelings, I decided I was feminist, and this seems uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Ketika pada usia 14 tahun, saya mulai diseksualisasi oleh elemen-elemen pers tertentu. Ketika pada usia 15, pacar saya mulai keluar dari tim olahraga mereka karena mereka tidak melakukannya, ingin tampil berotot. Ketika di usia 18 tahun, teman laki-laki saya tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka. Saya memutuskan saya adalah seorang feminis dan ini tampaknya tidak rumit bagi saya. Tetapi penelitian saya baru-baru ini menunjukkan kepada saya bahwa feminisme telah menjadi kata-kata yang tidak populer. Apparently, I'm among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, anti-man, and unattractive. Why is the word such an uncomfortable one? I'm from Britain and think it is right that as a woman I'm paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the politics and decision making of my country. Ternyata saya termasuk dalam jajaran wanita yang ekspresinya tidak terlihat terlalu kuat, terlalu agresif, mengisolasi, anti laki-laki, dan tidak menarik. Mengapa kata itu sangat tidak nyaman?
Saya dari Inggris dan merasa benar bahwa sebagai seorang wanita, saya dibayar sama dengan rekan-rekan pria saya. Saya harus dapat membuat keputusan tentang tubuh saya sendiri. Saya pikir itu benar bahwa perempuan terlibat atas nama saya dalam kebijakan dan pengambilan keputusan di negara saya. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men, but sadly I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive this right. No country in the world can yet say they have achieved gender equality. This right I consider to be human rights, but I'm one of the lucky ones. My life is a sheer privilege because my parents didn't love me less because I was born a doctor. My school did not limit me because I was a girl. Saya pikir itu benar bahwa secara sosial saya diberikan rasa hormat sama seperti laki-laki. Tapi sayangnya, saya dapat mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini di mana semua wanita dapat mengharapkan untuk menerima hak-hak ini. Belum ada negara di dunia yang dapat mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesetaraan gender. Hak-hak ini saya anggap sebagai hak asasi manusia, tetapi saya salah satu yang beruntung. Hidup saya adalah hak istimewa semata karena orang tua saya tidak kurang mencintai saya karena saya dilahirkan sebagai anak perempuan. Sekolah saya tidak membatasi saya karena saya perempuan. Mentor saya tidak berasumsi. My mentor didn't assume I would go less far because I might give birth to a child one day. These influencers were the gender equality ambassadors that made me who I am today. They may not know it, but they are the inadvertent feminists who are changing the world today. And we need more of those. And if you still hate the word, it is not the word that is important, but the idea and the ambition behind it. Mentor saya tidak berasumsi bahwa saya akan melangkah lebih jauh, karena saya mungkin akan melahirkan seorang anak suatu hari nanti. Influencer ini adalah duta kesetaraan gender yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Mereka mungkin tidak mengetahuinya, tetapi mereka adalah feminis yang tidak sengaja yang mengubah dunia saat ini. Dan kita membutuhkan lebih banyak dari itu. Dan jika Anda masih membenci kata-kata itu, bukan kata-kata itu yang penting tetapi gagasan dan ambisi di baliknya. Karena tidak semua wanita diberikan hak yang sama yang saya miliki. Because not all women have been afforded the same right that I have. In fact, statistically, very few have been. In 1995, Hillary Clinton made a famous speech in Beijing about women's rights. Sadly, many of the things she wanted to change are still a reality today. But that stood out for me the most was that only 30% of her audience were male. How can we affect change in the world when only half of it is invited or feel welcome to participate in the conversation? Karena tidak semua wanita diberikan hak yang sama seperti yang saya miliki, faktanya secara statistik sangat sedikit yang melakukannya. Pada tahun 1995, Hillary Clinton membuat pidato terkenal di Beijing tentang hak-hak perempuan. Sayangnya, yang banyak hal yang ingin dia ubah masih menjadi kenyataan hari ini. Tetapi yang paling menonjol bagi saya adalah bahwa hanya 30% dari penonton adalah laki-laki. Bagaimana kita dapat mempengaruhi perubahan di dunia ketika hanya setengah darinya yang diundang atau merasa diterima untuk berpartisipasi dalam percakapan? Men, I would like to take this opportunity to extend your formal invitation. Gender equality is your issue too, because today I've seen my father's role as a parent being valued less by society despite my needing his presence as a child as much as my mother's. I've seen young men suffering from mental illness unable to ask for help for fear it would make them look less macho. In fact, in the UK, suicide is the biggest killer of men between
20 until 49 years of age, eclipsing road accidents, cancer, and coronary disease. I've seen men made fragile and insecure by a distorted sense of what constitutes male success. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan undangan resmi Anda. Kesetaraan gender adalah masalah Anda juga. Karena selama ini saya melihat peran ayah saya sebagai orang tua kurang dihargai oleh masyarakat. Meskipun saya membutuhkan kehadirannya sebagai seorang anak, sebagai ibu saya, saya telah melihat pria muda yang menderita penyakit mental tidak dapat meminta bantuan karena takut. Itu akan membuat mereka terlihat kurang macho. Bahkan di Inggris, bunuh diri adalah pembunuh terbesar pria berusia antara 20 sampai 49 tahun. Gerhana kecelakaan lalu lintas, kanker dan penyakit jantung koroner. Saya telah melihat pria dibuat rapuh dan tidak aman oleh perasaan yang menyimpang tentang apa yang merupakan kesuksesan pria. Men don't have the benefits of equality either. We don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I can see that they are, and that when they are free, things will change for women as a natural consequence. If men don't have to be aggressive in order to accept a woman won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women don't have to be controlled. Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum, not as two opposing sets of ideals. Pria juga tidak memiliki manfaat kesetaraan. Kami tidak sering berbicara tentang laki-laki yang dipenjara oleh stereotip gender, tetapi saya dapat melihat bahwa mereka dan bahwa ketika mereka bebas, hal-hal ini akan berubah bagi perempuan sebagai konsekuensi alami. Jika pria tidak harus agresif untuk diterima, wanita tidak akan merasa harus tunduk. Jika pria tidak harus mengontrol, wanita tidak harus dikontrol. Baik pria maupun wanita harus merasa bebas untuk peka. Baik pria maupun wanita harus merasa bebas untuk menjadi kuat. Sudah saatnya kita semua memandang gender dalam spektrum bukan sebagai dua perangkat ideal yang berlawanan. If we stop defining each other by what we are not to and start defining ourselves by what we are, we can all be free, and this is what he for she is about. It's about freedom. I want men to take up this mantle, so their daughter, sister, and mothers can be free from prejudice, but also so that their sons have permission to be vulnerable and human, to reclaim those parts of themselves they abandoned, and in doing so be a more true and complete version of themselves. Jika kita berhenti mendefinisikan satu sama lain dengan apa yang bukan diri kita dan mulai mendefinisikan diri kita dengan apa kita semua bisa menjadi lebih bebas, dan ini tentang kebebasan. Saya ingin pria mengambil mantel ini, jadi anak perempuan, saudara perempuan, dan ibu mereka dapat bebas dari prasangka, tapi juga agar anak laki-laki mereka memiliki izin untuk menjadi rentan dan juga manusiawi, merebut kembali bagian-bagian diri mereka yang mereka tinggalkan, dan dengan berbuat demikian menjadi versi diri mereka yang lebih besar dan lengkap. You might be thinking, who is this Harry Potter girl? And what is she doing up on stage at the United Nations? It's a good question, and trust me, I've been asking myself the same thing. I don't know if I'm qualified to be here. All I know is that I care about this problem, and I want to make it better. And having seen what I've seen and given the chance, I feel it is my duty to say something.
English statesman Edmund Burke said, "All that is needed for the force of evil to triumph is for enough good men and women to do nothing." Anda mungkin berpikir, siapa gadis Harry Potter ini? Dan apa yang dilakukan di atas panggung di PBB? Ini pertanyaan yang bagus dan percayalah, saya telah menanyakan hal yang sama pada diri saya sendiri. Saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk berada di sini. Yang saya tahu adalah bahwa saya peduli dengan masalah ini, dan saya ingin membuatnya lebih baik. Dan setelah melihat apa yang telah saya lihat dan diberi kesempatan, saya merasa adalah tugas saya untuk mengatakan sesuatu. Negarawan Inggris Edmund Burke berkata, yang diperlukan agar kekuatan jahat menang adalah cukup pria dan wanita yang baik untuk tidak melakukan apa-apa. In my nervousness for this speech and in my moment of doubt, I've told myself firmly, if not me, who? If not now, when? If you have similar doubt when opportunities are presented to you, I hope those words might be helpful. Because the reality is that if we do nothing, it will take 75 years, or for me, to be nearly 100 before women can expect to be paid the same as men for the same work. 55 million girls will marry in the next 16 years as children, and at current rates, it won't be until 2096 before all rural African girls will be able to receive a secondary education. Jika Anda memiliki keraguan yang sama ketika peluang diberikan kepada Anda, saya harap kata-kata itu dapat membantu. Karena kenyataannya adalah jika kita tidak melakukan apa-apa, itu akan memakan waktu 75 tahun, atau bagi saya hampir 100 tahun sebelum wanita dapat mengharapkan untuk dibayar sama dengan pria untuk pekerjaan yang sama. 15,5 juta anak perempuan akan menikah dalam 16 tahun ke depan sebagai anak-anak. Dan pada tingkat itu, saat ini tidak akan sampai 2086 sebelum semua gadis pedesaan Afrika akan dapat untuk mengenyam pendidikan menengah. If you believe in equality, you might be one of those inadvertent feminists I spoke of earlier, and for this I applaud you. We are struggling for a uniting world, but the good news is we have a uniting movement. It is called He for She. I'm inviting you to step forward, to be seen, to speak up, to be the He for She, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Thank you. Jika Anda percaya pada kesetaraan, Anda mungkin salah satu dari feminis yang tidak disengaja yang saya bicarakan sebelumnya. Dan untuk ini saya memuji Anda. Kami berjuang untuk sebuah kata yang menyatukan, tetapi kabar baiknya adalah kami memiliki gerakan yang menyatukan. Ini disebut He for She. Saya mengundang Anda untuk melangkah maju, terlihat berbicara menjadi dia untuk dia, dan untuk bertanya pada diri sendiri, jika bukan saya, siapa lagi? Jika tidak sekarang, kapan lagi? Terima kasih.